Perkenalkan, nama saya Amiran Nurul Iza, NIM 0305190039 dari semester 6 Agribisnis Hortikultura 1, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Kampus Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi ekspor produk kopi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kita mulai dari latar belakang. Kopi merupakan komoditas perkebunan yang paling akrab dengan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi bawah sampai atas. Hingga saat ini, selain kelapa, sawit, karet, dan kakao, kopi masih menduduki komoditas andalan ekspor hasil perkebunan di Indonesia. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai devisa ekspor Indonesia. Menurut sebagai Ketua Dewan Kopi Jawa Timur mengatakan bahwa konsumsi kopi di Jawa Timur mencapai 1 juta ton lebih dalam setahun. Kebutuhan konsumsi kopi belum terpenuhi karena produksi kopi yang naik turun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas oleh BPS, konsumsi kopi rumah tangga pada umumnya berupa kopi bumbu atau kopi biji. Yang selanjutnya adalah potensi daerah di Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Derajat Irawan, mengatakan bahwa merujuk kepada data yang dimiliki oleh BPS Jatim 2020 di Jawa Timur, terdapat area produksi kopi seluas 113.332 hektar yang tersebar di Banyuwangi, Kabupaten Malang, Jember, Bondowoso, dan Kabupaten Blitar dengan total produksi mencapai 68.114 ton kopi. Mengutip dari Sistem Informasi Industri Nasional atau SII NAS, di Jatim sendiri terdapat 24 industri pengolahan kopi skala besar yang tersebar di wilayah Sidoarjo, Jember, Malang, Pasuruan, Gresik, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah program GratiX. Program GratiX atau Gerakan 3 Kali Ekspor yaitu gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia yang kemudian disambut oleh Mentan Syahrul Yassin Limpo dengan program GratiX. GratiX merupakan langkah strategis program jangka panjang dalam meningkatkan sisi produksi hingga 7% per tahun, sekaligus merealisasikan arahan Presiden dan Mentan dalam mendorong roda ekonomi nasional. Berikut adalah jenis-jenis kopi yang diekspor pada Sidoarjo, Jawa Timur. Yang pertama adalah kopi Robusta EK1 Premium Beans, grade 2-6, dry process. Yang kedua, Robusta EK Special Large Bean, grade 2-3, dry process. Yang ketiga, Robusta AP1, grade 2-3, polished dry process. Yang keempat, Robusta AP Special Large Beans, grade 1-3 dry process, dan yang kelima Robusta WIB 1 grade 1 dan 4 wet process. Informasi produk. Kuantiti produk kopi untuk ekspor mencapai lebih dari 150.000 ton per tahunnya. Harga jual yang berfluktuasi pada saat ini berada di angka 23.000 per kilonya. Persaingan kopi dari daerah lain yang ikut memasuki pasar ekonomi juga berperan dalam menurunkan harga. Yang selanjutnya adalah kegiatan SOP produk. Kegiatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan, yaitu sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi. Berikut adalah bagan teknologi pasca panen dari buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, sereal, kacang-kacangan, kopi, teh, coklat, lada karet, dan semua tanaman penghasil benih.
Sertifikasi produk kopi. Standar mutu kopi biji yang berlaku saat ini adalah Standar Nasional Indonesia nomor 012907/2008 kopi biji. Hasil dari beberapa kali revisi di samping dengan mempertimbangkan perkembangan pasar global dan persyaratan internasional juga memperhatikan sebagai resolusi ISO atau International Coffee Organization nomor 407 tentang Coffee Quality Improvement Program. Strategi pemasaran internasional. Berikut adalah rumusan strategi dalam perdagangan kopi di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu yang pertama, mengoptimalkan kemampuan produksi dan pemasaran dengan memanfaatkan akses pasar ekspor yang sudah terbuka. Yang nomor dua, melakukan pemasaran ekspor secara maksimal dengan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah dan jaringan mitra ekspor. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi strategi pemasaran internasional. Yang pertama, peningkatan volume produksi dengan menambah sarana dan prasarana produksi. Yang kedua, fokus pada negara-negara yang sudah menjadi pelanggan. Yang ketiga, peningkatan mutu produk dengan demikian, negara-negara tujuan ekspor akan diusahakan mau menambah jumlah penerimaan barang. Yang terakhir adalah mendorong pemerintah agar lebih memfasilitasi ekspor ke negara-negara yang baru. Yang selanjutnya adalah saluran ekspor. Nah, saluran ekspor di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama produsen, lalu ke agen, lalu ke pabrik pengolahan biji kopi. Yang selanjutnya adalah prosedur kepabeaan. Nah, prosedur kepabeaan ekspor kopi pada salah satu perusahaan di Sidoarjo sebagai berikut. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PEB BC 3.0. Lalu yang kedua, PEB dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap kepabeaan berupa 1. Invoice, 2. Packing list, 3. Dokumen lain yang wajib diberikan. Lalu yang ketiga, eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Perhitungan besaran bea keluar dilakukan sendiri oleh eksportir secara self-assessment. Lalu yang selanjutnya, PEB disampaikan ke kantor Bea Cukai pemuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perakiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean tempat pemuatan. Selanjutnya, atas ekspor barang curah, eksportir atau PPJK dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada penguasa pengurusan jasa kepabeaan atau PPJK. Yang selanjutnya adalah pada kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE atau pertukaran data elektronik kepabean, eksportir atau PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabean. Slide yang selanjutnya adalah langkah-langkah prosedur ekspor. Yang pertama, harus sudah memiliki badan usaha. Yang kedua, harus sudah memiliki surat izin eksportir kopi. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan kopi yang akan diekspor. Yang keempat, membuat invoice, packing list, dan SPEK. Yang kelima, menyerahkan invoice, packing list, dan SPEK. Lalu yang keenam yaitu terbit PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan NPE atau nota pemberitahuan ekspor. Yang ketujuh, kopi harus sudah melalui proses karantina terlebih dahulu. Yang kedelapan, kopi diberangkatkan ke negara tujuan ekspor. Yang kesembilan, dibuatkan Certificate of Origin atau COO dan International Coffee Organization atau ICO. Yang 10,
yaitu invoice, packing list, COO, ICO, dan phytosanitary sertifikat dikirimkan oleh kita ke alamat buyer. Nah, yang terakhir, ini ada peluang, hambatan, dan tantangan untuk eksportir kopi. Peluangnya adalah peminat kopi di pasar domestik untuk biji kopi lebih besar dibandingkan dengan pasar ekspor. Untuk pasar ekspor, produk kopi dalam negeri banyak dikirim ke negara-negara yang banyak mengonsumsi kopi seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Italia, dan Malaysia. Yang berarti pada negara-negara tersebut itu adalah negara yang meminati kopi dari Indonesia. Hambatannya sendiri adalah kekurangan dalam mengembangkan pasar olahan kopi. Yang pertama, kualitas kopi di Indonesia masih terpaut dibandingkan produsen kopi lainnya yakni Brasil dan juga Vietnam. Yang kedua adalah Indonesia tidak memiliki kerjasama atau kesepakatan akses pasar internasional. Untuk tantangannya sendiri adalah produktivitas kopi Nusantara masih rendah. Ekspor kopi Nusantara juga masih dalam bentuk biji sehingga belum memiliki nilai tambah dan kurang yang bisa bersaing di pasar global. Yang kedua, biaya ekspor produk kopi Nusantara juga masih mahal karena agregatornya belum banyak, sebab petani kopi yang ada di Indonesia juga belum memiliki lahan yang luas dan masih bekerja dengan sendiri-sendiri. Yang ketiga ialah rendahnya tingkat daya saing antar eksportir. Yang keempat, sulitnya pemenuhan standar sesuai permintaan pasar. Berikut pemaparan yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.